Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aprilia NIM K1A11911 dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pembuatan protein sel tunggal dari limbah nanas dengan proses fermentasi. Langsung saja, protein sel tunggal adalah istilah yang digunakan untuk protein kasar atau murni yang berasal dari mikroorganisme bersel satu atau banyak yang sederhana seperti bakteri, khamir, jamur, ganggang, dan protozoa. Protein sel tunggal atau PST merupakan sel kering atau biomasa mikroorganisme seperti khamir, bakteri, dan ganggang yang dapat digunakan sebagai sumber protein untuk pangan dan pakan. Protein sel tunggal dapat digunakan sebagai tambahan protein pada pangan, pelengkap protein untuk ternak, dan ramuan pangan yang berfungsi sebagai pembentuk cita rasa. Selanjutnya, komponen protein sel tunggal. Komponen utama protein sel tunggal adalah asam amino dan mineral. Protein sel tunggal dapat digunakan sebagai pengganti protein dari sumber konvensional seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Selain itu, protein sel tunggal dapat menghasilkan makanan yang sangat bergizi yang disebut sebagai mikoprotein. Adapun bahan-bahan protein berasal dari mikroorganisme seperti ganggang, kapang, bakteri, dan khamir. Selanjutnya dapat dilihat mekanisme kerja dalam produksi protein sel tunggal. Protein sel tunggal dari limbah nanas dengan proses fermentasi menggunakan yeast. Dapat diketahui, buah nanas biasanya dikonsumsi orang adalah pada bagian dagingnya saja, sedangkan bagian kulit dan bonggolnya hanya dibuang begitu saja, sehingga hal ini jika dibiarkan akan semakin menumpuk dan menjadi limbah yang dapat mengganggu lingkungan. Maka dari itu, dengan melakukan penanggulangan, limbah nanas banyak mengandung sukrosa, glukosa, dan nutrisi-nutrisi lainnya. Limbah nanas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbon pada proses fermentasi yang dapat menghasilkan protein sel tunggal. Mikroorganisme yang digunakan pada limbah nanas ini yaitu Saccharomyces cerevisiae, yang merupakan khamir sejati tergolong eukariot. Secara morfologi hanya membentuk blastospora berbentuk bulat, lonjong, silindris, oval, dan bulat telur yang dipengaruhi oleh strainnya. Khamir ini dapat hidup pada lingkungan yang lebih asam dan mempunyai kondisi untuk pertumbuhan pada suhu yaitu 25-30 derajat Celcius. Dapat berkembang biak dengan cara membelah diri atau melalui budding cell. Reproduksinya dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, serta jumlah nutrisi yang tersedia bagi pertumbuhan sel. Penampilan makroskopik mempunyai koloni berbentuk bulat, warna kuning muda, permukaan berkilau, licin, dan bertekstur lunak. Adapun proses fermentasi pembuatan protein sel tunggal dari limbah nanas yaitu komposisi mikroorganisme pada limbah nanas terdiri dari khamir berupa Saccharomyces cerevisiae. Kondisi terbaik diperoleh pada pH 4,5 dengan penambahan nutrisi 0,8 gram dan waktu fermentasi selama 2 hari. Adapun kondisinya yaitu semakin besar pH sampai pH 4,5 maka terjadi kenaikan kadar protein. Hal ini dikarenakan semakin besarnya pH maka semakin sesuai dengan kondisi pH yang dibutuhkan yeast. Dan setelah pH 4,5 kadar protein semakin menurun. Hal ini karena tekanan osmosis larutan lebih besar maka dinding yeast akan pecah dan yeast akan mati. Diagram alir pembuatan protein sel tunggal dari limbah nanas. Yang pertama, pembuatan starter. Sukrosa sebanyak 2,24 gram dilarutkan dengan 100 ml aquades. pH larutan diatur sampai 5, lalu ditambah nutrisi berupa amonium, amonium sulfat, dan kalium dihidrogen fosfat. Lalu larutan dipanaskan untuk sterilisasi sampai waktunya 1 jam dan kemudian didinginkan. Setelah dingin, dimasukkan yeast Saccharomyces cerevisiae, kemudian difermentasi dengan cara diseking selama 2 hari.
Keuntungan dari yeast ini adalah toleran terhadap lingkungan yang lebih asam dengan pH antara 3,5 sampai 5,5 yang mempunyai suhu pertumbuhan 25 sampai 30 derajat Celcius. Mempunyai diameter sel sekitar 0,0005 cm. Dengan diameter sebesar ini, yeast mudah dipisahkan dengan cara sentrifugal tanpa memerlukan tahap penggumpalan. Dapat mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbohidrat, sehingga banyak digunakan dalam industri pembuatan roti, bir, ataupun anggur. Selain itu, dapat membelah dengan meiosis yang memungkinkannya menjadi kandidat untuk penelitian genetika seksual, mampu menjadi pendorong ekonomi yang kuat karena perannya yang luas dalam industri. Sekian pemaparan saya kali ini. Terima kasih.